Eh, Selain itu mungkin yang membuat aku tertarik sekali dengan the whole movie-nya adalah aku sudah sempat preview. Ya. Ini pertama kalinya aku nangis nonton film sendiri. Wow, oke. Dan menariknya tuh nangisnya juga sama Mas, kayak bukan karena udah tahu nih gitu kan abis ini scene-nya seperti ini gitu, bukan karena satu scene atau dua scene ya, tapi memang kita dibawa dengan the whole movie-nya sampai akhirnya kayaknya kita semua nangis di part yang berbeda. Oke. Gitu. Jadi itu yang sangat menarik buat aku gitu. Dan selain itu juga kayaknya baru kali ini musisi favorit saya bisa ngisi soundtrack. Oke, boleh dibocorin belum sih Pak? Selain Virgon ada siapa lagi Pak? Siapa ada dia? Ada Kunto Aji, ada Nadine Amiza, ada Raisa Anggiani juga gitu. Jadi wow, oke. Menurut saya dengan soundtrack yang indah itu juga membawa kita semua dengan segala emosi yang divisualkan di film ini. Itu aja sih mungkin dari aku. Yang tinggal nanti trailernya. Ya. Jadi memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Lebaran tuh sangat spesial sekali bagi saya lahir dari keluarga yang besar, sehingga hari-hari berlebaran itu menjadi hari-hari yang sangat istimewa. Tapi kemudian kan kita bertumbuh, saya kuliah masih bisa pulang pada saat lebaran, begitu bekerja, karena dari sejak awal saya underline pekerjaannya, masuknya dulu melalui pengelolaan bioskop, kemudian menjadi produser. Di pengelolaan bioskop ya mungkin lebaran adalah harinya kita justru memberikan hiburan bagi masyarakat, harus kita standby, justru kita bekerja pada saat orang lain justru lagi berliburan. Dan di situ pertama kali saya telepon ibu saya bilang kayaknya ini untuk pertama kali saya tidak bisa hadir lebaran di kota kelahiran saya waktu itu, Tasikmalaya. Itu saya lagi di Cirebon. Ibu saya menjawabnya seperti ini, kalau kamu putra saya, kamu tidak akan kembali, kamu akan bertanggung jawab atas pekerjaan kamu. Jadi itu justru lebih nyes gitu di hati. Dan akhirnya ya saya menyadari bahwa waktu membuat kita kadang-kadang berlebaran pun menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sangat istimewa. Pada saat kami membuat cerita ini dengan Rino, dengan Mbak Dina, memang itu yang kita berikan. Bagaimana kita pada saat kita bertumbuh hari ini, ada yang menjadi seorang anak, ada yang menjadi orang tua, semuanya sebetulnya punya kasih sayang. Persoalannya kasih sayang ini bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan baik. Di era yang makin hari makin sulit kita berkomunikasi, berdekatan, bagaimana kita justru bisa menemukan lagi trigger untuk kita bisa berbicara dan berdekat diri lagi. Nah, akhirnya kita menemukan kok film ini kenapa ya begitu menyentuh gitu kan, dan kita begitu jatuh cinta, dan kita berulang kali mengadakan screening dan terus mencari lagi titik mana yang kita bisa jadikan sesuatu yang harus seru, ada komedinya. Kan keluarga emang demikian kan, ada romantikanya, ada serunya, ada komedinya, tapi juga ada harumnya, ada misunderstandingnya, ada understandingnya, dua-duanya ada. Dan ini yang membuat Senin Harga Naik menjadi pilihan terbaik dari Star Vision. Star Vision selalu hadirkan film-film untuk mengisi hari spesial ini. Dari sejak dulu, dari sejak kecil saya di bioskop, kita tahu Lebaran itu adalah film, kita butuh film yang membuat kita bisa bersama-sama nonton dan menemukan quality time gitu. Ya kan, istilah quality time memang betul baru dikenal sekarang, tapi sebetulnya itulah maknanya. Balik ke pertama kali saat Bapak ajak ngobrol terus bilang, saya ada judul nih, Senin Harga Naik. Wow, Senin Harga Naik kan selalu tentang properti ya, jualan ya. Terus hari pertama dari seminggu itu kan hari Senin.
wow, what is special gitu tentang judul ini. Terus saat aku baca skrip yang saat itu ditulis oleh Rino, draft yang kesekian-sekian tuh yang udah direvisi sama Bapak juga, aku langsung jatuh cinta sih. Terus aku bilang sama Bapak, ini ceritanya cerita tentang aku, karena di keluarga aku juga bertiga bersaudara. Terus aku juga bungsu sih, yang di sini dimainin oleh Naila. Terus kakak aku juga yang kedua itu keluar dari rumah, terus kuliah dan tinggal di luar. Terus kakak saya yang pertama itu juga cowok, ada keluarga dan selalu bertentangan lah. Kadang-kadang kalau ketemu deket, tapi kalau jauh-jauhan ibu selalu komplain ya. Oh ini kakakmu kayak gini gitu. Nah itu semua menurut aku film yang paling bisa di-share oleh seorang filmmaker adalah film yang paling dekat sama dia. Jadi dalam film ini saya mencoba untuk menuangkan apa yang aku tahu, gimana aku tumbuh besar di keluarga seperti ini. Terus dengan cast-cast yang sangat-sangat luar biasa ini kita mencoba untuk ngeramu, dan menurut aku saat kita join dan kolaborasi dengan baik, ini menjadi satu film yang sangat hangat. Semoga ini menjadi satu kado kecil dan kado spesial dari kita semua untuk semua penonton merayakan Lebaran, dan apa yang menjadi kayak pelukan yang sangat hangat gitu untuk kita semua. Berarti ini personal banget ya untuk seorang Nina Jasanti ceritanya, karena beneran persis ya dari komposisi keluarga yang dihadirkan dengan karakter-karakter yang ada di film ini. Ya sangat-sangat mirip sih, dan saat semuanya diberi leluasa untuk oke, coba untuk karakter Mutia gimana, karakter yang lain gimana, sama semua dikeluarkan. Ya aku juga ada kakak seperti ini, jadi kayak menjadi kayak cerita kita bersama sih. Wabarakatuh. Ini nggak mau kalah sama Dina, ini film juga personal buat saya ya. Jadi, tapi maksudnya lucunya itu sih, maksudnya ketika kita nulis, padahal menurut saya ini personal buat saya, ternyata buat orang lain yang terlibat itu juga bisa jadi personal tuh kayak kok bisa ya gitu. Karena saya juga anak tengah kebetulan seperti Mutia gitu, dan saya punya orang tua yang punya restoran juga, yang udah mau declining gitu, yang tutup apa enggak gitu. Jadi feel-nya tuh bisa inilah. Nah tadi benar saya nulis, jadi saya sebenarnya udah tahu tuh belokan ceritanya kan di sini, sedihnya di sini, ya udahlah tenang aja nggak akan nangis. Ternyata pas nonton nangis juga. Aduh gimana nih, kok bisa begini nih, harusnya enggak gitu. Jadi dalam proses menulisnya sebenarnya ini project udah agak lama. Pak Polres waktu itu saya juga nulis sinopsisnya, cuman kesini arahannya baru, saya bikin sinopsis lagi dan Pak Polresnya oke. Udah kita nulis lah awalnya berdua aja sama Pak Polres, lalu nanti masuk ke Dina segala macam. Dan prosesnya sih sebenarnya sih ini cukup mulus ya gitu, maksudnya karena arahannya cukup jelas juga dari awal gitu, lebih ke drama keluarga yang dikuatin gitu, ketika sebelumnya arahannya lebih ke komedi, nah ini tuh lebih ke drama keluarga gitu. Dan ya udah sementara itu juga dan sebenarnya yang paling mahal dari sini menurut saya adalah ide awalnya itu udah oke, karena kontrasnya terdapat gitu. Ini anak yang harus menggusur ibunya sendiri, gitu. Itu kan dari awal udah kontradiktif tuh. Jadi kita kesananya tuh akar konfliknya tuh udah asik banget, kita mau belokin kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya ketika itunya udah kuat, dan emang itu juga yang bikin saya wah ini seru nih gitu, karena mainan yang konflik, emosi segala macam itu tuh jadi arahnya palingnya kita udah tahu dari mana nih muaranya gitu. Itu sih, jadi sebenarnya akhirnya cukup mulus, dan development dengan Pak Parwes, lalu Dina masuk juga, akhirnya makin tajam ya. Alhamdulillah sih jadinya oke. Dan mungkin sekarang saya nanti apapun nanti hasilnya ya, maksudnya apakah nanti laku 1 juta penonton atau lebih dan segala macamnya ataupun gimana, saya cuma mau apresiasi aja buat semua yang terlibat, aktor-aktornya, krunya, produser segala macam, karena ya sebuah kehormatan saya sebagai penulis skenario bisa diwujudkan dalam gambar dan film seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan. Dapat film Lebaran lagi nih setelah Komang. Film ini lagi-lagi kalau tadi nangis saya juga nangis, walaupun bikin musik tetap yang tadinya di awal dikasih judul Senin Harga Naik, kan mikirnya bukan jualan sih, mikirnya kayak Senin Harga Naik komedi ya, gitu kan. Terus begitu baca, oh nggak sekomedi itu, masih segitu. Begitu udah jadi
offline lah kok nangis gitu. sampai pas bikin musik ini sambil bikin musik beneran nangis beneran. Oke. Ya udah sampai segitu dulu. Segitu dulu ya, boleh di situ dulu ya. Berarti kalau mengerjakan musiknya pun juga udah terharu banget ya Mas? Iya, tapi dari apa maksudnya ragam soundtracknya Iya. juga itu akan sangat bikin moodnya roller coaster banget. Jadi Oke. dari Papa West juga sudah ada, dari Mbak Dina juga beberapa lagu selain Virgon yang ngebantu banget moodnya, heartwarming dan roller coaster moodnya ya, terutama dari sisi musiknya, dan musiknya akan berdansa banget, akan nyanyi banget lah sama scene-nya, hopefully ya. Yes, berdasarkan Semoga bisa diterima.